Om Swastiastu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari tugas pemasaran. Sebelum presentasi kami mulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama, Imade Gangga Suparman, NPM 103. Yang kedua, Iputu Rambudi Wicasana, NPM 216. Yang ketiga, Imade Rangga Putra Atmaja, NPM 680. Yang keempat, Iwayan Indra Agung Martejaya, NPM 576. Dan yang terakhir, saya sendiri, Putu Wiryanegara Putra, NPM 441. Baik, presentasi akan saya mulai. Pengaruh sistem pemasaran digital marketing terhadap peningkatan volume penjualan Candrawangi Floris. Digital marketing. Sejak awal tahun 2000, era New Wave teknologi telah mempengaruhi perekonomian dunia, di mana menurut pendapat dari Coulter dan Killer pada tahun 2011, New Wave teknologi adalah teknologi yang memungkinkan konektivitas dan interaktivitas antara individu dan kelompok. New Wave meliputi 3 kekuatan utama, yaitu komputer dan telepon genggam yang murah, internet yang murah, dan open source. Berawal dari fenomena itulah, dalam hal pemasaran akhirnya dikenal istilah digital marketing. Kata Wata Works dan Wang 2011 menjelaskan bahwa belanja online adalah suatu kegiatan pembelian produk, baik barang ataupun jasa, melalui media internet. Penjualan merupakan ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain bersedia membeli barang ataupun jasa yang ditawarkan. Selain itu, volume penjualan merupakan jumlah barang atau jasa yang terjual dalam proses pertukaran. Volume penjualan dalam penelitian ini adalah jumlah produk yang terjual dalam penjualan yang dilakukan oleh penggiat. Home industry adalah sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung terlibat dalam kepemilikan dan jabatan ataupun fungsi. Bisnis keluarga punya karakteristik dengan kepemilikannya atau keterlibatan lainnya dari 2 peran atau lebih anggota keluarga yang sama dalam kehidupan dan fungsi bisnisnya. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Iputu Rambudi Wicasana, NPM 1932121216. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya merupakan pengertian dari pemasaran. Pasar atau market merupakan sekelompok pelanggan potensial dengan kebutuhan-kebutuhan yang serupa yang mau menukarkan sesuatu yang sangat berharga dengan para penjual yang menawarkan berbagai barang atau jasa, yaitu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, dalam suatu pasar umum, para manajer yang berorientasi pemasaran menyusun bauran pemasaran untuk pasar target yang spesifik, mengusahakan agar perusahaan berfokus pada target pasar. Yang selanjutnya merupakan fungsi dari pemasaran. Di sini kegiatan pemasaran akan meliputi berbagai macam kegiatan atau fungsi sebagai berikut. Yang pertama merupakan fungsi pertukaran atau exchange fungsional. Fungsi ini merupakan bentuk dari kegiatan jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli. Dalam fungsi jual beli termasuk pula kegiatan penunjang terjadinya transaksi jual beli yang berupa penentuan harga jual yang berlaku kepada konsumen beserta diskon yang diberikan. Yang kedua merupakan fungsi penyediaan fisik atau logistik. Fungsi ini meliputi kegiatan pengangkutan atau transportasi, pengudangan atau penyimpanan, serta pendistribusian. Yang terakhir merupakan fungsi pemberian fasilitas. Fungsi ini merupakan penyediaan fasilitas baik fisik maupun non-fisik yang diperlukan bagi penyelenggara kegiatan pemasaran atau fungsi yang terdahulu secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Gangga Suparman, NPM 103. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pemasaran. Berikut ini terdapat beberapa jenis pemasaran, yaitu yang pertama, pemasaran dari mulut ke mulut. Jika Anda memahami jenis pemasaran ini,
calon konsumen akan mendapatkan informasi produk dari pelanggan lain atau dari mulut ke mulut, ditawar secara lisan, dan dia sangat bersemangat untuk membagikan informasi penting ini kepada orang lain. Yang kedua, ajakan bertindak atau CTA. Jika lalu lintas dari web berhasil menghasilkan penjualan, itu berarti bahwa situs web tersebut telah melakukan pemasaran CTA. Jenis kampanye ini menggunakan situs web yang menggunakan teks, grafik, dan elemen web lainnya. Metode ini cukup kuat untuk menarik konsumen dengan jangkauan online yang lebih luas. Yang selanjutnya ada hubungan pemasaran. Banyak yang berpendapat bahwa pemasaran jauh lebih efektif, bahkan banyak perusahaan melakukan ini daripada menghasilkan uang untuk menarik pelanggan baru. Karena sebagian besar pelanggan lebih loyal terhadap peluncuran produk baru. Yang selanjutnya, pemasaran cloud. Jenis pemasaran ini masih terbilang baru. Cloud marketing menempatkan semua sumber daya dan sumber daya online. Yang terakhir, pemasaran PR. Salah satu jenis pemasaran yang paling penting adalah hubungan masyarakat. Banyak perusahaan bekerja dengan media untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk mereka dan manfaat yang mereka dapatkan ketika produk ini dimiliki oleh konsumen. Yang selanjutnya, metode penelitian kualitatif. Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data dalam bentuk mencari sumber terpercaya, observasi, analisis visual, studi pustaka dari berbagai informasi nyata. Tempat penelitian bertempat di Banjartuo, Desa Tuo, Kecamatan Margo, Tabanan. Identifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Identifikasi variabel terkait yaitu digital marketing, variabel bebasnya toko bunga atau floris. Definisi operasional variabel. Digital marketing adalah salah satu media pemasaran yang saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan. Mereka sedikit demi sedikit mulai meninggalkan model pemasaran konvensional atau tradisional, beralih ke pemasaran modern yaitu digital marketing. Toko bunga atau floris adalah usaha dalam bidang barang yang menjual bunga rangkaian dengan motif dan bentuk berbeda-beda, bahkan bisa sesuai permintaan konsumen. Yang selanjutnya, objek penelitian yaitu usaha toko bunga Candrawangi Floris. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Rangga Putra Atmaja, NPM 680 dari kelompok 7, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, langsung saja ke materi yaitu hasilan pembahasan. Toko Candrawangi Floris merupakan usaha mikro yang bergerak dalam bidang kerajinan dan keterampilan, di mana dalam usaha tersebut, Toko Candrawangi Floris memiliki kualitas produk yang bervariasi dan beraneka ragam, berupa karangan bunga wisuda, kerangka bunga berisi jajan atau makanan ringan, dan lain-lain. Media promosi yang dilakukan Toko Candrawangi Floris awalnya melalui sistem penjualan dari rumah sendiri dan penyebarannya itu melalui mulut ke mulut. Dan berita dari mulut ke mulut tersebut dirasa kurang efektif karena tidak memungkinkan customer untuk mengetahui dengan cepat produk yang dipromosikan oleh Toko Candrawangi Floris. Seiring dengan perkembangan zaman, Toko Candrawangi Floris mengubah pola promosi dengan memanfaatkan media sosial melalui online shop sebagai sarana pemasaran kepada customer. Karena kecanggihan teknologi komunikasi digital saat ini dinilai sebagai media informasi tercepat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sehingga hal tersebut dianggap dapat memudahkan customer untuk mengetahui dengan cepat produk yang dipromosikan Toko Candrawangi Floris. Toko Candrawangi Floris memilih menggunakan aplikasi WhatsApp, Instagram untuk mempromosikan produknya kepada customer. Karena aplikasi WhatsApp, Instagram dianggap dapat mempermudah pengetahuan customer akan produk yang dipromosikan Toko Candrawangi Floris. Toko Candrawangi Floris menggunakan Instagram dan mempromosikan barang yang dijual dengan cara mengunggah gambar atau video yang kemudian memberi tagar atau hashtag yang
untuk menandakan foto atau video ke dalam satu kategori tertentu, sehingga memudahkan dalam pencarian barang yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Selain itu, digunakan caption untuk memberikan keterangan dalam foto atau video yang diupload oleh toko handmade. Penggunaan ini bertujuan untuk memberikan dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan oleh toko Candrawangi Florist pada foto atau video tersebut. Penggunaan aplikasi Instagram ini menggunakan aplikasi gratisan bukan bisnis, yaitu mengiklankan secara gratis barang apa yang akan dipromosikan dalam aplikasi ini. Caranya dengan memanfaatkan fitur hashtag yang ada sehingga gambar yang diunggah tersebut dapat terlihat oleh lebih banyak calon konsumen. Hashtag yang dipilih harus sesuai atau relevan dengan barang yang dipromosikan oleh pemasar. Misalnya, dengan menulis hashtag karangan bunga, maka akan otomatis muncul karangan bunga. Jika menulis hashtag karangan bunga wisuda, maka akan otomatis tampil karangan bunga wisuda atau pemesanan bunga permintaan konsumen. Selain itu, dilakukan dengan cara menambah followers dalam rangka mempromosikan barang. Cara tersebut sangat efektif dikarenakan orang yang menjadi followers toko Candrawangi Florist dengan otomatis pihak Instagram akan mensuggest beberapa akun yang mempunyai follower sama. Dengan begitu, akun Instagram toko Candrawangi Florist dipromosikan oleh pihak Instagram sesuai dengan kesamaan following. Dengan kata lain, toko Candrawangi Florist tidak perlu melakukan pemasaran secara manual kepada masing-masing akun guna mempromosikan barang yang dijual. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman Om Santi. Saya Iwayan Indrago Murtajaya, NPM 576 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dilihat dari perkembangan toko Candrawangi Florist yang merambah online shop dapat diukur dari 4 indikator digital marketing. Digital marketing diukur melalui 4 indikator menurut Lisander dan Darmayanti, yaitu yang pertama adalah cost. Cost merupakan salah satu teknik promosi yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi sehingga dapat menekankan biaya dan waktu transisi. Contohnya itu pada toko Candrawangi Florist menggunakan dan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram dalam melakukan promosi secara luas dan dijangkau tidak hanya wilayah sekitar namun luar daerah juga. Selain itu, dengan memanfaatkan platform digital yang ada, membuat waktu transaksi bisa kapan saja, yaitu 24 jam serta menekankan biaya. Selanjutnya adalah insentif program. Dalam program-program menarik yang menjadi keunggulan dalam setiap promosi yang dilakukan, program-program ini juga diharapkan agar dapat memberikan nilai yang lebih kepada pelaku usaha. Contohnya, pada toko Candrawangi Florist melakukan inovasi dengan memasarkan produknya ke media sosial dengan mencantumkan foto atau video dari toko tersebut dengan mendeskripsikan produk apa yang dipasarkan serta memberikan ciri khas dari toko bunga tersebut, karena produk yang ditampilkan asli dan bukan diambil dari jaringan sosial media lainnya. Selanjutnya adalah set design. Set design merupakan tampilan menarik dan media digital marketing yang dapat memberikan nilai positif bagi pelaku usaha. Contohnya dalam progres pemasaran yang dilakukan oleh toko Candrawangi Florist, mengunggah foto atau video dari hasil rangkaian produknya baik dalam model karangan bunga pada papan karangan, bunga untuk mobil, bunga untuk wisuda atau perayaan lainnya. Buket makanan ringan yang digunakan sebagai pengantin bunga sesuai permintaan konsumen. Yang terakhir adalah interaktif. Interaktif merupakan hubungan antara pihak pelaku usaha dengan konsumen yang dapat memberikan info dan dapat diterima dengan baik dan jelas. Contohnya pada toko Candrawangi Florist saat melakukan promosi di media sosial, pihak toko Candrawangi Florist melakukan pemberian informasi yang baik, detail stok yang tersedia sampai detail alamat toko yang ada. Selanjutnya dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah model pemasaran dengan menggunakan sarana modern saat ini mudah untuk dilakukan oleh user. Walaupun masih banyak yang belum mengetahui banyak tentang teknologi informasi, hal yang paling utama dilakukan adalah membentuk pasar dengan mengumpulkan teman-teman yang sudah dipastikan menyukai produk kita dengan tujuan mereka akan tetap memperhatikan apa yang kita sampaikan. Email juga dapat digunakan untuk menjangkau pasar dengan
Sebelumnya mengumpulkan email sebanyak mungkin, namun dengan cara yang baik, artinya mendapatkan email dengan kemauan user sendiri. Informasi yang dikirimkan sekaligus ke konsumen harus menggunakan pihak ketiga, yaitu yang direferensikan oleh para marketer. Strategi pemasaran yang dijalankan toko Candrawangi Florist menerapkan strategi pemasaran online shop melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, dan membuat akun, membuka serta menerima keluhan, pendapat, kritikan, dan saran dari masyarakat atau customer. Kejelasan gambar serta kejujuran gambar yang diupload sesuai dengan keadaan yang ada dengan memberikan deskripsi atau penjelasan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om.